Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa pemirsa Jember 1 TV. Kita hadir kembali di acara Inspirasi Sukses. Tetap kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Ya pemirsa, kita tetap bersama Jember 1 TV dan Asa Dreamland di acara Inspirasi Sukses, dan selalu kita kehadiran orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat muda, masih muda, ya, ganteng juga, ya, dan dia ini namanya sudah ngebrand ya, karena nama beliau di belakangnya adalah nama usahanya, yaitu Mas Diki Lolita, gitu ya. Nah, kok Lolita ini kenapa Mas? Ada nama Lolita ini apa nih Mas? Ya, kalau nama Lolita memang dari nama bapak di sini dulu. Yeah. Bapak itu usahanya memang dari awal namanya ya Lolita. Okay. Karena dulu bapak pernah bekerja di toko kaset Lolita zaman dulu. Di Jember ya? Di Jember dulu. Terus akhirnya melanjutkan usaha ini dengan nama Lolita dengan atas izin yang punya nama Lolita. Jadi pemirsa, ternyata Lolita ini dulu nama toko kaset mungkin di Jember terbesar, terbesar, iya. Terbesar di Jember, dan ayah beliau Pak Parno namanya ya, itu memang sempat ikut di dalam keluarganya itu ya, keluarga pemiliknya itu, dan akhirnya beliau ketika buka usaha diizinkan untuk memakai nama Lolita dengan harapan Lolita ini berkembang terus. Nah, sedangkan Lolita yang hari ini yang dikelola oleh Bapak dan sekarang juga dibantu dan perbesar ya dengan keterlibatan Mas Diki ini apa Mas? Itu bidang apa usahanya Mas? Usaha Lolita ini di bidang jasa sih, persewaan. Ya. Persewaan seperti persewaan lighting, ya, persewaan videotron, persewaan sound system, ya, persewaan panggung rigging alumini, terus sama genset dan lainnya untuk event. Oh, jadi kayaknya kebutuhan event nih, kebutuhan acara dipenuhi ya. Terpenuhi. Mulai lighting, sound, terus kemudian videotron, kemudian rigging ya. Iya, oke, jadi ini kaitan dengan event, kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang perlu daya dukung seperti itu disiapkan semua nih sama Lolita. Nah, Mas, kok Mas Diki ini terjun akhirnya membantu Bapak, bahkan mungkin sekarang sudah mendominasi ya, yang mengelola Lolita ini awalnya seperti apa Mas? Dulu kuliahnya di mana? Saya dulu kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Oh, satu alma mater nih sama saya ini. Jurusan ekonomi, Pak. Ekonomi. Nah, waktu itu saya sempat lulus di tahun 2010 itu kerja di Surabaya. Okay. Dan di Surabaya itu di perusahaan asuransi. Nah, terus setelah setahun saya itu dipanggil sama beliau. Yeah. Dik, ayo bantu Bapak. Yeah. Bantu Bapak untuk meneruskan usaha ini. Yeah. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Okay. Akhirnya saya itu kan dulu berpikir keras, Pak. Yeah. Karena ya namanya masih baru kuliah. Yeah. Saya punya ijazah, masih idealis ini. Yeah. Masih idealis, buat apa ini ijazah ini? Adu-adu nih Malang. Kok ternyata nggak dipakai? Nggak dipakai. Akhirnya saya putuskan, ya sudahlah, saya bantu Bapak. Kalau bukan saya, siapa lagi? Akhirnya saya pulang lagi ke. Jadi awalnya sebenarnya pertentangan Mas ya, pengennya menggunakan ijazah ini untuk cari kerja. Tapi karena ya dalam tanda kutip ya terpaksa, karena Bapak bilang siapa lagi ya? Siapa lagi kalau bukan anaknya yang melanjutkan usaha ini. Nah, Mas, dari bekerja kemudian berbisnis ya, meskipun waktu itu bareng sama Bapak ya. Apa Mas menurut saya di awal-awal tuh apa yang Mas Diki rasakan? Mungkin melihat temennya kerja di kantoran, di perusahaan, mungkin berseragam rapi kan gitu, bersepatu, tapi Mas Diki mungkin kalau ngelola usaha Lolita itu di awal-awal terutama mungkin ya ala kadarnya mungkin ya. Ya kemana-mana mungkin kadang celana pendek kan gitu. Betul, iya. Jadi saya memang pas terjun ikut Bapak itu, ya saya memang di dunia entertain, di dunia jasa, dan menjadi orang lapangan. Ya. Jadi saya kalau jadi orang lapangan ngapain mau pakai baju seperti yang bagus-bagus itu? Ya ala kadarnya lah. Ya. Setidaknya saya bisa membantu Bapak
saya bisa melancar event itu sih. Ada masalah Pak? Maksudnya harusnya gak gini aku gitu. Ada dulu. Awal-awal memang saya awal-awal tuh malu, mungkin lihat teman-teman yang wah ini pakaian bagus, bersih, rapi, penampilannya oke, sedangkan saya di lapangan panas-panas, kehujanan. Ya saya sempat ada perasaan malu, saya ada. Tapi lama-lama akhirnya terbiasa dengan saya bekerja mengikuti Bapak ini. Nah itu berarti di tahun berapa Mas Diki mulai bantu? Waktu terjun itu saya mulai tahun 2012. 12 saya tuh masih bantu Bapak, masih ngintil Bapak kemana-mana. Jadi Bapak full masih ya? Iya, dulu itu saya masih banyak belajar sama beliau. Terus saya juga saya juga ingin kenal link-linknya Bapak itu, saya juga ingin kenal. Akhirnya ya sampai sekarang. Dan waktu tahun 2012 itu usaha Bapak seperti apa Mas? Apa yang dilakukan itu? Apa masih hanya lighting atau gimana? Ya, kalau tahun 2012 dulu Bapak itu masih lighting usahanya. Saya itu masih ikut Bapak lighting sama efek sih. Kalau di dunia wedding tuh ada efek-efeknya. Efek itu efek apa? Efek seperti ada dry ice-nya, berjalan deras awal itu. Nah, itu sudah ada ya 2012? Ada, sudah. Itu bahkan saya masih SMA pun sempat bantu Bapak itu. Ada tahun 2006, 2005 saya masih SMA, saya sempat bantu Bapak itu. Di belakangnya dulu Transmart itu ada lapangan tenis. Dulu acara yang besar di sana, acara wedding di sana. Saya sempat bantu Bapak mecahin es waktu SMA itu. Itu dulu seperti itu. Ya sampai sekarang tetap ada. Oke, jadi awal masuk bantu Bapak itu di tahun 2012 masih lighting sama tadi efek Efek itu betul. Nah, tapi Bapak itu dulu memulai usaha memang aja dari awal lighting itu ya? Lighting dari awal Pak. Bahkan dulu itu sebelum lahir itu? Iya, sebelum saya lahir pun itu Bapak sudah mainan lighting bersama temennya kalau nggak salah. Atau punya basic latar belakang elektronik? Nggak ada, cuman Bapak itu hobi. Hobinya itu suka di bidang elektro itu. Dan dulu itu waktu zamannya Bapak, lampu itu bukan seperti sekarang. Lampu itu dulu masih kaleng-kaleng susu. Bahkan tuh kaleng susunya saya waktu kecil. Jadi dibuka belakang kalengnya, terus dikasihlah lampu di sana. Di depan dikasih mika warna kuning, biru, hijau. Dulu zaman dulu seperti itu. Jadi main warnanya mika. Main warnanya mika itu keliling-keliling lah di kampus, di gerbek pasar, di keliling-keliling kok. Kira-kira tahun berapa Mas Bapak ini? Artinya saya bayangin dulu yang kaleng itu 80-an? 80-an. Tahun kurang lebih 80-an itu. Oke, jadi itu Bapak memang perintis mungkin ya kalau di Jember? Perintis untuk lighting ya? Iya, dulu Bapak mungkin di awal-awal di Jember ini Bapak itu. Untuk di lightingnya. Di lightingnya. Oke. Nah, jadi lighting. Kemudian kalau yang efek itu Mas, efek itu efek ini mungkin di tahun 2000-an ya baru ada efek. Jadi Bapak itu ngelihat seperti di TV-TV itu sudah muncul tuh efek-efek dry ice itu. Jadi Bapak itu sempat mempelajari dan waktu tahun 2000-an itu belum ada alatnya juga. Bapak itu bikin sendiri lagi. Karena dulu lighting, efek itu harganya mahal banget, sedangkan kondisi kita zaman dulu perekonomian kita nggak segitu kita masih mencoba untuk merintis. Nah itu masih belajar di TV nih melihat, ya sudah. Akhirnya Bapak bikin sendiri alat itu. Kreatif banget Bapak itu dulu. Jadi sampai artinya belum tahu alatnya aja, akhirnya buat mensiasati sendiri ya. Untuk buat efek itu ya. Sama halnya di lighting tadi. Iya. Itu lighting benar-benar istilahnya berkreasi betul. Oke, Mas, 2012 dengan kondisi seperti itu, sampean masuk masih dalam posisi lighting sama efek itu ya. Nah, kemudian sampean masuk ikuti Bapak aja ya. Ikuti Bapak. Nah, kemudian saat kapan sampean merasa yakin Mbak, ini iso iki tak bikin untuk hidup saya atau masa depan saya atau ini bisa menjadi bisnis yang ini kira-kira di tahun keberapa pada saat sampean mulai terjun tuh? Jadi di tahun kurang lebih sekitar tahun 2014 itu waktu dulu itu Bapak sempat
usaha dengan temennya dan dia sering keluar kota. Akhirnya bapak itu sempat memasrahkan usahanya ke saya. Wis, ini kamu jalano semua, ini eventnya di mana-mana, kamu yang pegang kendali. Terus di tahun itu juga saya juga pasti karena masih baru nih ya, saya masih banyak belajar juga sama kru-kru juga yang sudah ikut bapak sudah lama. Tapi mulai sering ditinggal sama bapak sudah ya? sering ditinggal. Itu waktu tahun 2014 tuh saya di awal-awalnya itu untuk belajar dan mencoba hal-hal yang baru juga di sana. Dengan merubah sedikit manajemennya dan keuangannya, saya juga sedikit merubah di sana waktu itu. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun setelah sampean masuk ya. Ya, artinya 2 tahun ya nggak lama juga ya, 2 tahun sampean ya mau nggak mau dicemplung nih sama bapak untuk tangani lebih aktif lagi karena bapak sering keluar kota. Akhirnya mau nggak mau sampean mikirkan full lah ya. Mikir full ya, akhirnya. Dan sampean yakin waktu itu bahwa Lolita ini bisa menjadi masa depan sampean nanti? Ya, saya harus yakin karena ini akan menjadi sandang pangan keluarga. Dan juga ini menjadi wadah untuk saya lebih kreatif lagi, saya lebih bekerja keras lagi untuk lebih memajukan usaha Lolita ini. Dan memang buktinya anggaplah dari tahun 80 sudah 20 tahun Bapak sampai iso nguliahne sampean, mungkin nguliahne adik-adik kan nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Nah, artinya ya istilahnya sudah terbukti keluarga ini hidup dan menyekolahkan anak dari situ kan. Oke. Nah, jadi pemirsa ini luar biasa bahwa kebanyakan ya ada orang-orang yang mungkin gengsi ya, tidak mau melakukan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya atau meneruskan bisnis orang tuanya. Mungkin kadang ada orang-orang atau anak-anak muda yang mungkin punya idealisme tersendiri atau pengen punya aktivitas tersendiri, tapi Mas Diki memutuskan untuk membantu orang tua untuk mengembangkan bisnisnya, dan ketika 2 tahun sudah nekuni, ternyata banyak hal yang beliau akhirnya lakukan perubahan. Nah, nanti seperti apa perubahannya ya, dan akhirnya Lolita ini pertumbuhannya seperti apa dan apa saja yang akhirnya dikerjakan, ya kita akan bahas setelah yang satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis,
cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM. Baik pemirsa, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol di acara kita Inspirasi Sukses tetap dengan Mas Diki Lolita, dan tetap acara ini didukung oleh Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Nah Mas, akhirnya sampai kan 2 tahun nekuni, terus Bapak sudah banyak keluar kota sampai dipasrai. Nah hal-hal apa waktu itu yang terpikir oleh sampean untuk akhirnya ya melakukan sesuatu lah pada saat setelah 2 tahun itu? Ya, saya waktu itu waktu 2 tahun itu saya harus melakukan inovasi lagi nih yang terbaru nih, nggak cuma gini-gini aja nih usaha. Jadi akhirnya saya tuh sempat ngobrol dengan Bapak, Pak, gimana kalau kita merambah lagi usaha kita lebarkan lagi sayap kita, nggak cuma ke lighting sama efek saja. Sedangkan di zaman itu kita tuh butuh namanya multimedia untuk event itu. Multimedia di awal itu zaman dulu ada LCD proyektor dan juga ada Videotron. Tapi untuk Videotron ini dengan harga yang mahal, kita masih menyampingkan dulu. Kita mencoba yang baru ini, LCD proyektor. Karena di LCD proyektor ini, di multimedia ini pasti akan banyak dipakai kebutuhan ini untuk acara event dan acara wedding. Saya melihatnya itu waktu saya melihat di acara di televisi, kebanyakan mereka pakai LCD, dan saya juga melihat acara-acara di gedung-gedung lain di kota-kota besar. Saya diundang nikah ke teman-teman saya, mereka semua di kota besar itu pakai LCD proyektor. Nah itu biasanya di live di sana, terus ditayangkan lah waktu dia akad, ditayangkan di sana. Jadi ada anunya, tampilannya. Jadi saya mencoba untuk itu. Gimana ini kita harus melakukan hal yang baru, inovasi untuk biar bisa mempertahankan nama Lolita ini agar bisa lebih maju. Saya mencoba ngobrol seperti itu sama Bapak, akhirnya berunding. Akhirnya di tahun 2015 kita mencoba untuk beli itu. Beli ini ya, proyektor. Beli proyektornya itu. Nah Mas, biasanya ini kan kalau orang tua ya umumnya, apalagi beliau ini sudah pengalaman sangat lama dan beliau ini sudah punya liku-liku yang sangat lama, ya kan biasanya tidak mudah meyakinkan untuk membuat hal baru. Ini umumnya begitu. Nah apakah sampean ngalami ketika sampean mau melakukan hal baru tidak mudah meyakinkan orang tua, karena orang tua ini kan sudah nyaman dengan yang ada begitu? Iya, ya itu memang saya dari dulu sampai sekarang itu saya alami. Saya pasti akan selalu berdebat dengan orang tua setiap saya ini mengajukan sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru ini yang saya ajukan itu adalah hal yang baru itu sudah ada di zaman sekarang. Dan kita tuh harus mengikuti zaman. Dan orang tua tidak mudah ya? Tidak mudah. Sudah lah, ini yang kita punya ini sudah. Apa yang kita punya enggak Pak? Ini yang terbaru sekarang kayak gini. Yang lama biar diganti aja, yang lama dijual, diganti yang baru. Itu yang selalu saya perdebatkan dari dulu sampai sekarang. Jadi tantangannya seperti itu. Memang
namanya orang tua biasanya dengan pengalamannya, dengan keyakinannya, dengan mindsetnya yang sudah terbangun lama. Masih pemikiran idealnya yang zaman dulu itu masih dibawa sekarang, dan kita menjadi anak muda kita mengikuti zaman nih, mengikuti perubahan-perubahan yang sekarang. Kalau enggak kita mengikuti, ya kita akan tertinggal. Itu sih pemikiran saya. Nah kemudian pada saat era LCD itu, proyektor itu, akhirnya juga, Mas, Bapak sempat menolak juga? Kalau menolaknya waktu LCD itu tidak terlalu ya? Tidak terlalu menolak. Yang menolak ini sebenarnya untuk ke Videotron. Mungkin karena mahal, Mas? Iya, mahal itu. Kan kalau LCD proyektornya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu. Nah, ini mungkin nggak menolaknya karena nggak terlalu resiko, ini murah. Ya. Tapi kalau Videotron kan mahal. Di zaman itu memang mahal. Dan juga belum setahu saya, di tahun 2017 itu waktu saya berdebat sama Bapak tahun 2017. Akhirnya 2018 itu saya mencoba bercerita dengan Bapak karena saya di tahun 2016-15 itu saya tuh sering memakai Videotron itu sewa dari kota lain, dari Surabaya. Untuk event di Jember ini. Jadi untuk permintaan teman-teman ini ada screen sih, kan saya menjualkan barang saya screen. Oh, ada itu yang baru sekarang, ada kliennya yang sempat mengikuti itu. Oh, itu namanya Videotron. Kamu punya enggak? Kalau Videotron saya masih belum punya. Ya, coba nih kalau tanyakan kalau mungkin ada. Ternyata mereka mau dengan sewa yang begitu besarnya dulu. Harganya begitu mahalnya. Untuk pemerintahan dulu pernah. Terus untuk gelar seni, kebetulan di SMA ada SMA saya dulu, SMA 1, saya kan alumni SMA 1. Ya, saya teman-teman ini bilang, Mas, coba Mas kita cari yang baru Mas, tampilan yang baru untuk acara gelar seni kita. Oh ya sudah, coba. Tapi sewanya mahal deh. Ya sudah, coba Mas berapa? Akhirnya saya menyewakan itu di Surabaya sampai datang ke Jember dengan sewa yang lumayan mahal menurut saya. Tapi mereka mau karena kita ganti tampilan Mas, kita nggak usah ngundang bintang tamu. Nanti dana kita pusatkan di situ. Pusatkan ke tampilan kita aja biar kita lebih keren. Biar tetap teman-teman aja yang tampil di sana tanpa ada bintang tamu dan lain-lainnya. Oke kalau gitu, ya sudah. Waktu itu hampir setiap tahun itu saya sewa di sekolah, terus di acara pemerintahan. Nah akhirnya saya tahun 2017 tuh sempat bilang sama Bapak, Pak gimana kalau kita beli sendiri? Iya, kenapa kita nggak beli sendiri ini daripada aku sewa-sewa terus sih? Karena itu sudah jalan kan ya? Sudah jalan, dan akhirnya kita sempat punya nama itu. Mas, kayak mau Videotronnya sampean kayak kemarin tuh loh. Dan aku belum punya Videotron waktu itu. Ya sudah, coba saya bilang ke Bapak, saya konsultasi gimana. Ya karena Bapak ini kan perintis dan juga yang punya ya. Saya harus konsultasi. Waduh, ini mahal sekali ini harganya. Ya memang mahal Pak, tapi ini akan 5 tahun ke depan saya melihatnya akan rame, akan banyak dipakai sama orang yang 5 tahun ke depan. Mungkin kalau sekarang memang beberapa aja. Tapi kalau kita punya dulu apa salahnya? Ya tapi kan nanti kita untuk BEP-nya kan lama, ya memang BEP-nya lama. Itu kalau waktu tahun 2018 itu berapa Mas investasi awal lah? Kira-kira kalau harus beli Videotron sehingga Bapak itu takut itu? Iya. Sampai nilainya itu 2 rumah itu Pak saya keluarkan. 2 rumah saya keluarkan untuk satu set 24 meter. 2 rumah kan memang Bapak kan usianya memang sudah tua, akhirnya beliaunya nggak bisa untuk pinjam terlalu besar, nggak bisa. Akhirnya memakai nama saya waktu itu. Nama saya, rumah saya, sama rumah Bapak jadikan satu ya sudah untuk beli Videotron itu. Ya memang setahun 2 tahun kita memang event kita memang nggak ada, sedikit, cuma beberapa aja. Yang untuk memperkenalkan lah. Kita memang kalah memang, tapi setidaknya orang tuh tahu. Kalau Videotron di Sekaridina Busuki ini yang punya awal itu Lolita, bukan yang lain. Akhirnya di tahun 2000 sudah rame-ramenya, terus COVID. Nggak sampai rame langsung COVID. Tapi setidaknya kita sudah punya nama itu, meskipun belum BEP waktu itu. Jadi sebenarnya kalau dalam ilmu marketing itu di dalam persaingan salah satu poinnya adalah kita kan bisa menjadi yang the first, yang pertama. Karena kalau yang pertama itu pasti melekat ke benak konsumen. Jadi seperti halnya ini nggak apa-apa kita contoh aja ya, kalau kita mau ngomong air mineral mesti nyebutnya Aqua, pasta gigi Pepsodent. Itu sudah masuk ke alam bahasa daerah orang kan begitu. Motor Honda, pompa air Sanyo dan seterusnya. Nah nanti kalau
Videotron Lolita. Itu sudah muncul waktu itu ya? Waktu setelah sudah muncul sebenarnya. Waktu setelah COVID, nah kita ini mulai sudah mulai ada pemasukan lumayan. Akhirnya banyak waktu setahun sekitar tahun 2022 akhir sampai 2003 pertengahan itu sudah ramai kita. Akhirnya saya memberanikan lagi, saya sama Bapak konsultasi memberanikan lagi, kita kurang ini, kita nambah lagi. Artinya berarti sudah BEP atau sudah BEP? Sudah BEP ya? Sudah kembali. Artinya setelah COVID itu langsung bisa langsung cepat kembali ya? Iya, karena kita sudah menanamkan ini ke orang-orang ke kota luar kota. Jadi nggak hanya Jember ya? Nggak hanya Jember, Banyuwangi lah, ke Bondowoso, Situbondo, ke Lumajang. Itu akhirnya banyak permintaan di sana. Semakin banyak permintaan, akhirnya saya juga berpikir, kalau banyak permintaan gini, barang kita kurang nih. Akhirnya saya konsultasi lagi, gimana Pak kalau kita mencoba untuk beli lagi. Akhirnya beli lagi sampai. Dan nggak sulit waktu itu Bapak ya? Iya, sudah ada bukti. Ya akhirnya ya sudah kita coba lagi aja gitu. Akhirnya coba lagi, kita beli lagi sampai sekarang. Yang dulunya waktu debat itu cuma punya satu set 24 meter, sekarang sudah 100 lebih saya punya. Juga Bapak juga sudah setuju ya? Itu proses 100 meter itu langsung pengembangan kedua atau bertahap gitu? Bertahap, tapi masih bertahap. Nggak mungkin dengan harga sebesar itu saya langsung beli gitu. Nggak mungkin. Ya jadi itu pemirsa bahwa keyakinan bahwa suatu produk ini akan booming atau akan diminati oleh masyarakat ya itu juga penting, apalagi keyakinan akan lebih muncul kalau kita biasa melihat kota di atas kita atau daerah di atas kita. Jadi misalkan di Surabaya ramai Videotron, tidak lama pasti Malang akan ramai. Malang ramai, tidak lama Jember akan ramai. Jadi sebenarnya bisnis itu kita bisa melihat level kota di atas kita. Pasti apa yang ada di kota yang di atas kita ini suatu saat tidak lama akan muncul di kota kita. Nah ini kan yang dilakukan oleh Mas Diki kan itu. Sehingga dengan keyakinannya meyakinkan orang tua untuk berani invest meskipun harus dalam tanda kutip ini ya memasukkan 2 rumahnya untuk pembelian ya, karena sudah tahu karena di kota-kota lain sudah ramai dan sempat sudah ngalami harus sewa ya harus sewa. Awal harus sewa dan bahkan waktu proses yang kedua itu kita kekurangan pun kita tetap sewa. Dengan sudah membeli menambah itu kita sampai tetap kekurangan, akhirnya kita sewa lagi. Berarti untuk Karesidenan Besuki memang Lolita ini the first ya, pertama ya? Pelaku usaha lah pemilik. Saya sudah survei di tahun itu belum ada yang punya. Artinya sampai harus datangkan dari Surabaya. Nah, berarti kan the first ya? The first di tahun 2018 kita sudah punya. Dan the first biasanya cepet Mas baliknya itu. Amin. Ya jadi itu pemirsa luar biasa perkembangan bisnis yang di bidang Videotron. Tapi singkat Mas, tadi ini kan menarik tadi. Bapak ini dengan usia yang memang anggaplah ya sudah senior banget ya dan mungkin tidak familiar dengan teknologi. Tadi sempat cerita soal lampu itu Mas. Kalau Bapak sendiri inovasi maksimal yang terkait teknologi itu hari ini itu apa Mas? Maksimalnya Bapak ya waktu dulu di awal itu masih lampu ada seperti alat Pak. Alat itu masih anggap saya sebutkan itu mixer ya, mixernya lighting tuh ya, alatnya lighting. Itu ada tombol-tombol loh, tombol 1, 2, 3. Tombol 1 itu khusus warna merah, tombol biru khusus nomor 2, 3 kuning, merah, hijau, kuning. Nah, gitu-gitu aja tuh zaman dulu. Oke, terus berpindah ke tahun 2008, 2009 itu sudah ada istilahnya lampu tuh namanya parlet. Parlet itu sudah ada warna dalam satu lampu itu sudah ada banyak lampu. Ada warna merah, biru, sama hijau. Yang awalnya sendiri. Yang awalnya sendiri yang ada itu di tahun itu sudah ada yang ada warna merah. 2008. Biru. Nah itu sudah ada lagi bentuknya baru ya mixer itu sudah bisa kita minta warna apa, merah kita save, biru kita save, hijau kita save. Jadi terus sudah kita cancel, sudah kita keluar dari program,
Jadi warnanya bisa berubah sendiri, merah, biru, hijau. Sudah sampai di sana Bapak. Masih ngikuti itu ya Bapak? Masih ngikutin itu. Setelah saya akhirnya tahun 2014 itu saya lebih ke lampu itu lebih kompleks lagi ya, fiturnya lebih banyak. Jadi ada pergerakan, ada circle, ada warna lampu itu yang kita bisa kendalikan lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu. Terus ngikutin lagi di yang sekarang ini, yang terbaru ini, itu lebih sudah ke komputer. Oh, disetting pakai komputer. Disetting pakai komputer. Bahkan di sekarang ini bisa mengikuti tempo lagu, tempo irama musik. Jadi waktu musik ini harusnya warnanya biru, bisa ngikutin itu. Jadi kita tinggal play musik aja, lampu itu bisa bergerak sendiri. Itu sekarang di zaman saya ini yang kita pegang. Untuk Bapak sudah tidak mungkin untuk ke sana, mungkin nututnya sudah. Baik pemirsa, jadi bisnis itu tidak boleh berhenti. Inovasi, kreativitas memang tidak perlu berhenti, dan itu kunci kita akan bisa tetap bersaing dan tetap eksis di dalam bisnis kita. Nah, seperti apa kreasi-kreasi berikutnya, inovasi berikutnya, kita akan bahas setelah yang lewat ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.
Baik pemirsa, kita tiba di segmen terakhir, segmen ketiga, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember Satu TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Dan tadi kita sudah banyak ngobrol dengan Mas Diki Lolita ini, dan tadi sudah pada inovasi lighting dan videotron yang beliau ini the first untuk kawasan Jember dan sekitarnya sebagai pelaku usaha videotron pertama kali, dan pasti merajai lah namanya pertama ya. Dan hari ini ternyata ada perkembangan karena beliau ini sosok anak muda yang tidak mau berhenti berinovasi. Nah, seperti apa Mas Diki? Sampai hari ini berkembangnya bisnis Lolita ini sudah sampai mana ini? Iya, alhamdulillah. Jadi untuk sekarang ini Lolita ini saya di tahun kemarin saya memang sempat berpikir kita memang sudah punya lighting, videotron, efek itu yang saya punya sama Bapak. Terus saya ini kepingin juga berkembang lagi nih, ingin melebarkan sayap lagi nih kemarin. Di tahun kemarin itu saya mencoba hal yang baru. Hal yang baru, saya tuh suka musik. Saya suka mendengarkan musik. Akhirnya dan juga saya suka nonton konser musik. Nonton konser musik. Saya suka kualitas suara sound system. Dream Theater saya datang, Mr. Big saya datang. Akhirnya saya mencoba konsultasi dulu sama Bapak dulu waktu kan tetap ini usaha Bapak, rintis Bapak, saya konsultasi, Pak gimana kalau sound system gini. Siapa yang sound system? Sound system ini sekarang banyak yang punya. Setiap RT itu punya sound system. Ya pemikiran orang tua seperti itu. Ya tapi setidaknya saya tuh pengen berbeda, Pak. Saya sound system ini berbeda. Saya cenderung untuk ke sound system yang berkualitas. Berkelas lah ya. Berkelas. Premium lah. Premium sehingga tetap orang melihat kita itu memang sudah barang-barang kita memang sudah premium sana untuk standar event menengah ke atas. Jadi saya kata Bapak sudah nggak perlu, udah ini aja sudah cukup. Ya pemikiran orang tua seperti itu kemarin. Akhirnya saya mencoba untuk hal yang baru, mencoba untuk gimana kalau saya beli sendiri. Akhirnya karena event itu kan ada lampu, ada pasti terkait dan pasti ada sound system, pasti ada genset, pasti ada panggung. Dan orang juga mau simple ya Pak. Iya, makanya ada IO itu karena orang mau simple. Betul. Itu ngerti dadi gitu. Ngerti dadi. Nah, akhirnya saya mencoba untuk gimana kalau saya melengkapi sesuatu acara itu kita sudah punya semua. Jadi aku nggak perlu narik sewa ke teman-teman. Kadang sewa pun mereka datangnya nggak on time. Saya yang kena. Padahal saya sudah memaketkan dan saya sering terjadi itu dulu. Sudah bukan barang saya mau kasih rezeki mereka, tapi mereka nggak on time, nggak telat terus, nggak komitmen. Bahkan saya sewa alatnya beliaunya pas datang bukan alatnya beliaunya. Saya sudah berapa kali begitu. Akhirnya saya mencoba lah, oke lah kalau teman-teman seperti ini, saya mencoba yang baru. Saya ingin beli sendiri, kepingin punya sendiri. Akhirnya saya mencoba beli dengan nilai yang lumayan karena barang yang saya beli ini yang memang berkelas. Ya. Dan sempat masuk ridernya artis-artis ibu kota. Akhirnya itu berarti di tahun 2024 kemarin. Baru sampai hari ini Mas, masih pemakaiannya lumayan. Alhamdulillah. Jadi saya membeli sound system itu dengan saya ibarat ada kelas A, kelas B. Jadi kelas A ini yang standar event nasional ibu kota itu, artis ibu kota hampir setiap bulan selalu ada. Meskipun satu pun selalu ada. Saya kan masih baru. Ya mungkin perlu banyak ini sih. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Ya perlu promosi memang. Ya akhirnya sampai sekarang ini sudah banyak yang tahu kalau saya sudah punya sound system yang sudah grade-nya sudah grade A. Dan juga saya sempat berpikir orang ini nggak mungkin bakalan bisa sewa grade A terus. Cobalah saya
saya beli yang grade B. Grade Yang B lebih itu murah yang ya. lebih murah, tapi tetap build up, build up. Akhirnya saya mencoba untuk beli build up yang kelas B. Alhamdulillah setiap event, mau event wedding, mau event mau event pemerintahan ataupun event corporate itu keluar, sering keluar dengan budget. Jadi saya pilih ada grade B itu. Nah, artinya dengan tambahan-tambahan baru ini juga sangat memperbesar ya potensi berkembangnya Lolita sendiri ya Mas. Iya. Jadi akhirnya kalau ada event saya akan mengeluarkan barang saya sendiri semua akhirnya. Yang dulunya sempat saya langsung ke teman-teman, akhirnya saya mengeluarkan barang-barang saya sendiri. Dan saya mencoba untuk beli rigging panggung. Nah, rigging itu alhamdulillah juga sering terpakai. Rigging itu panggung itu ya? Rigging itu besi. Besi-besi panggung. Untuk panggung itu ya? Nah, untuk panggung termasuk itu, soundnya itu ya? Iya. Jadi saya punya rigging itu biasanya untuk acara, sering kepake itu acara wedding saya. Karena rigging saya beli rigging yang juga berkualitas. Rigging saya beli rigging yang bahannya aluminium, rigging alumini kalau saya sebutkan. Alumini. Ya memang yang lain apa Pak? Masih besi. Oh, apa beda? Oh, ringannya. Kalau ringannya saya juga nggak ringan juga punya saya. Memang saya request yang agak berat karena kalau dipakai outdoor biar kuat. Nah, alumini itu bundar, bentuknya bundar, dan dia tuh lebih bagus aluminium dia, lebih bagus, lebih cerah. Tapi kalau besi kan kebanyakan kena hujan, hujan berkarat. Tapi kalau aluminium meskipun ditaruh di hujan nggak masalah. Nah itu memang investasinya lebih besar yang aluminium daripada yang besi. Jadi tapi nilai jualnya juga lebih besar ya? Lebih besar. Tampilan lebih bagus sehingga sering dipakai di acara wedding di dalam gedung-gedung tuh. Jadi tampilannya bagus. Jadi punya saya rigging ini sering keluar. Akhirnya gitu. Nah Mas, artinya dari perjalanan sampai sekarang ada sound ya, dari rigging dan lain-lain, itu hal yang terberat yang dialami proses-proses ini apa Mas? Secara pribadi Mas? Kok koyoknya gak ada halangan plus gitu? Oh iya, ya pasti tetap ada halangan. Halangan saya tuh yang pasti ya pesaing sih, pesaing yang juga punya alat sama seperti saya, dan mereka sempat menjual dengan harga jauh lebih murah. Dan sedangkan saya dengan harga seperti itu saya nggak mau ngikutin mereka, karena saya tetap bermain dengan kualitas. Ada harga, ada kualitas. Ya monggo sudah. Kalau klien-klien berarti rotok idealis Mas ya? Iya, nggak ikut jatuh saya nggak ya? mau ikut-ikut merusak harga. Setidaknya saya memang barang-barang saya memang berkualitas, tampilan bagus, dan lebih safe, lebih aman dibandingkan dengan barang yang lebih murah. Selain persaingan Mas, apa tantangan yang dialami lah dalam proses-proses menjalankan bisnis ini Mas? Tantangan sekarang ini ya di intern keluarga sih ada tantangannya. Lebih banyak perbedaan. Perbedaan itu lebih banyak adu argumen itu ada. Tapi saya tetap fokus dengan usaha saya ini, gimana caranya tetap berkembang meskipun banyak yang memperdebatkan, banyak yang menghancurkan harga, monggo silakan, tapi saya tetap fokus dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Artinya persaingan ya wajar, tidak ada masalah, tapi jangan sampai menjatuhkan kita ya, kelas kita gitu ya. Kedua, kalau tadi tantangan dengan kaitan dengan orang tua ya disiasati. Disiasati dengan saya ya ini invest sendiri. Ya. Tapi yang invest sendiri ini pun aman ya Mas ya? Masih berjalan bagus ya? Berjalan bagus, bahkan saya mau menambahkan lagi nih, menambah unit lagi. Yang sound itu ya? Iya, sound system itu. Kalau genset pasti kan? Pasti genset ya, karena kalau nggak ada genset nggak mungkin hidup semua ini. Ya, akhirnya saya mencoba untuk investasi lagi untuk genset ini, saya beli. Jadi nggak perlu untuk sewa lagi ke teman-teman yang lain. Karena kadang juga telat sih, tunggu ya, eventku yang ini belum kelar. Aduh, aku ini mau gladi bersih. Ya Allah, saya ini perjalanan. Aduh, nggak enak kalau nggak bikin punya barang sendiri. Akhirnya saya memodalkan beli barang sendiri. Ya sudah,
mau gladi bersih kapan, dimanapun, monggo sudah pakai barang-barang sendiri itu lebih aman bagi saya. Dan juga nama saya juga aman, nama saya. Nah Mas Diki ini kan relatif masih muda, masih di bawah 40 tahun lah ya, muda. Sudah pencapaiannya dari sisi bisnis kan juga sudah sangat lumayan. Nah, kedepannya ini mau nekuni ini atau mungkin ada rencana lain Mas, bisnis lain Mas, atau memang Lolita ini yang akan terus dikembangkan? Saya memang sudah punya bayangan belum? Sudah ada bayangan. Saya memang ada rencana ke depan untuk bisnis yang lain. Kalau bisnis Lolita ini pasti akan saya tetap. Oh tetap ya. Jadi kalaupun yang lain ini hanya untuk variasi bisnisnya ya. Tapi Lolitanya ini tetap menjadi core bisnisnya. Ya sebenarnya yang tadi itu yang bakal saya akan lakukan sudah saya lakukan sebenarnya sih. Sudah saya lakukan ya untuk bantu-bantu teman, ada proyeknya teman-teman. Saya juga terjun andil di sana bareng sama teman-teman. Ya kadang ada yang lancar, kadang ada yang nggak lancar, itu sih tantangannya. Artinya Lolitanya ini tetap, kalau Lolitanya menurut Mas Diki masih banyak yang atau masih bisa dikembangkan nggak? Masih seiring perkembangan zaman ya. Seiring perkembangan zaman, kita juga harus mengikuti perubahan zaman apa sih sekarang yang terbaru. Artinya kalau kita belajar dari Bapak yang dulu tahun 80-an, berarti kan sekitar sudah 40 tahun. 40 tahun aja ini hidup gitu ya, dengan segala perkembangannya. Berarti kan mungkin puluhan tahun lagi ya tetap hidup dengan segala perkembangannya yang kita tidak semuanya kita tahu kan. Ya harusnya hidup. Nah, orang dulu mungkin nggak mikir ada Videotron kan. Betul. Ya mudah-mudahan selalu hidup. Mudah-mudahan juga nggak ada corona. Lagi yang kedua. Meskipun kalau corona ya alami semua. Alami semua nih ya. Semua, kan sengsara semua itu. Sengsara semua. Ya. Tapi ada hikmahnya. Sekarang ada Zoom, ada meeting online kan gitu. Nah, artinya Lolita ini tetap menjadi bisnis yang harus berkembang. Nah itu tadi kalau kita mengaca Bapak itu 40 tahun lebih, 45 tahun bisa hidup dan berkembang dari situ. Ya, dan memang tidak semua terprediksi di awal ya Mas ya. Seperti munculnya Videotron, Sound dan lain-lain. Mungkin ke depan juga yang sudah terprediksi ada, yang belum terprediksi mungkin nanti muncul kan gitu. Betul. Tapi Mas Diki yakin ya bahwa Lolita ini sudah bisa menjadi sandaran masa depan lah. Ya. Bahkan mungkin bisa diturunin dengan anaknya gitu ya. Saya memang merencanakan harus diturunkan ke anak-anak saya seperti Bapak menurunkan ke saya. Ya. Saya juga harus menurunkan ke anak saya. Ini cuma harus lebih sabar teman. Iya, sepertinya gitu dengan pola pikir zaman sekarang yang saya jadi bisa lebih sabar, bisa lebih bijak lagi untuk menurunkan ke anak-anak saya nanti. Karena sudah pengalaman ya. Iya, tapi suatu saat pasti saya akan mencoba usaha lagi yang lain pasti. Ya. Oke Mas Diki, luar biasa ya dengan pengalaman yang sudah dialami dengan liku-likunya. Menurut Mas Diki ini kalau berbagi ke pemirsa Jember 1 ini apa sih bisnis itu ben sukses itu syaratnya apa sih menurut Mas Diki ini? Ya bisnis biar sukses itu ya kita harus tekun, tekun, fokus, dan yang penting tekad kita untuk sukses tuh harus selalu ada. Punya tekad yang inovasi kuat, ya? Yang penting harus berani untuk maju. Itu memang segala bisnis berani ngambil risiko kalau ngambil risiko tadi, pasti ya resiko apapun pasti selalu muncul. Pasti dalam proses itu pasti ada gangguan. Ya gimana caranya kita harus mengatasi gangguan itu, mengatasi segala resiko itu. Ya kita harus berani. Itu sih. Ya jadi pemirsa dari ngobrol-ngobrol tadi ini akhirnya Mas Diki juga bisa menyimpulkan bahwa bisnis ini kalau mau tumbuh, mau berkembang, ya apalagi mengawali ya, yang pertama ya harus tekun, kemudian fokus. Ya kemarin kita juga sering bahas ini bahwa orang kalau tidak fokus ya pasti tidak akan spesial, tidak akan excellent gitu, harus fokus. Kemudian harus terus kreatif, inovatif, tidak boleh berhenti, ya. Kemudian berani, ya, terutama berani ngambil resiko. Videotron yang dengan nilai besar yang harus istilahnya menggadaikan atau apa istilahnya 2 rumah untuk beli Videotron dilakukan karena apa?
Ya karena berani mengambil risiko karena ya ada peluang yang di depan mata sebenarnya. Ya risiko pasti ada. Tapi dengan keberanian itu akhirnya bisa melangkah. Ya, dan yang terakhir apa tadi Mas yang terakhir Mas? Ya. Setelah berani tekad kuat. Nah, tekad kuat untuk mencapai apa yang diinginkan. Ada lagi Mas Diki yang tambahkan? Saya rasa cukup sih. Baik, luar biasa pemirsa. Jadi mudah-mudahan pengalaman Mas Diki yang tadi sudah kita kupas hampir 1 jam ngobrol itu bisa menjadi pelajaran kita semua. Dan beliau sosok anak muda yang memang tidak gengsi, yang awalnya mungkin melihat teman-temannya punya idealisme sendiri, tapi beliau tidak gengsi untuk meneruskan usaha orang tua, dan tentunya hari ini menjadi usaha yang sudah sangat berkembang dan berbeda dengan apa yang sudah dihasilkan oleh orang tua. Baik pemirsa, kita akan bertemu kembali di acara Inspirasi Sukses berikutnya. Tetap kerjasama di Bersatu TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.